Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal 13 mulai ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara di sepanjang hari ini, sehingga dalam perjalanan saudara di sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, datanglah seseorang yang bertanya kepada dia dengan pertanyaan seperti ini, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Lalu kemudian dari sana Yesus mau mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara, sebelum kita akan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini, saya rindu sebentar kita merenung. Hari ini kembali kita akan melaksanakan segala kegiatan kita. Saudara akan melanjutkan bisnis saudara, mengembangkan usaha saudara. Saudara akan bekerja, meniti karir, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Saudara, yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini adalah apa akhir dari semuanya ini. Dalam bisnis saudara, kerjakanlah yang terbaik, capailah yang terbaik. Dalam saudara meraih masa depan, kerjakanlah yang terbaik dan gapailah yang terbaik. Tetapi saya mau kita merenung sebentar. Akhir dari semuanya ini apa? Kematian. Dan kita akan meninggalkan semuanya. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan kita, mari kita merenung bersama, sadar bersama bahwa akhir dari semuanya ini adalah kematian. Jika demikian, berarti bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Kita perlu berusaha, kita perlu berjuang melakukan yang terbaik. Tapi kita juga perlu berpikir bagaimana tentang kehidupan kita setelah kita mengakhiri semuanya. Itulah yang saya rindu kita renungkan pagi hari ini saudara. Di mana ada orang yang bertanya kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Di dunia ini kita mengerjakan yang terbaik, dan setelah kita mengakhiri perjalanan kita di dunia ini, yang kita butuhkan adalah keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam firman Allah jelas ditegaskan bahwa hanya Yesuslah jalan keselamatan, hanya Yesuslah jalan ke sorga. Yesus berkata bahwa dialah jalan, dialah pintu, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Hanya dia yang pernah datang dari sorga dan kembali ke sorga mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika murid itu bertanya kepada dia, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saya rindu kita merenung saudara. Apakah saya dan saudara akan menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka Yesus seringkali juga menegaskan bahwa banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Bahkan di ayat 30 dikatakan saudara bahwa sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya ada orang-orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Ada orang yang mengalami keselamatan, tapi ada orang yang tidak akan mengalami keselamatan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita akan menjadi bagian orang yang diselamatkan? Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang kehidupan setelah kematian, saudara. Mungkin banyak orang menganggap sepele tentang hari esok setelah kita meninggalkan dunia ini. Tapi lihat saudara, di ayat 27 dikatakan di sana, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ayat 28, perhatikan saudara. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang yang tidak akan diselamatkan saudara akan mengalami penderitaan kekal, di mana mereka akan mengalami penderitaan, di mana di sana akan terdapat ratap dan keretak gigi. Apakah saudara pernah melihat orang yang mengalami sakit dan sakit-sakitnya giginya gemeretak? Saya pernah melihat saudara, di mana ada seorang ibu yang mengalami keracunan kandungan. Saat saya mendoakan dia menggigit giginya, bahkan lidahnya sempat dia gigit hampir putus. Lalu kemudian saya mendengar giginya gemeretakan sampai gigi itu hampir putus saudara. Kenapa? Karena sangat sakitnya dia rasa, dan itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka sampai selama-lamanya. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau kita merenung bersama saudara. Apakah dari antara sedikit orang yang diselamatkan kita menjadi bagian orang yang diselamatkan? Apakah kita akan menjadi yang terdahulu sekarang, bahkan sampai seterusnya, sampai kita mengakhiri kehidupan kita, kita tetap menjadi yang terdahulu di dalam Tuhan? Ataukah kita sekarang sudah menjadi yang terkemudian? Biarlah pagi hari ini saudara, kita memastikan supaya kita beroleh keselamatan, ada kepastian keselamatan yang kita alami di dalam Yesus. Dan kalau saudara sudah percaya kepada Yesus,
bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat saudara, bahwa dia datang ke dunia untuk menebus saudara, menanggung dosa saudara di kayu salib, maka sebenarnya saudara orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Tapi kepercayaan itu bukan sekedar perkataan saudara. Kepercayaan atau iman kita kepada Yesus harus kita buktikan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu yang saya ingin kita lihat. Kembali di ayat 24 itu, setelah di ayat 23, ada yang bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 Yesus menjawab. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus menegaskan saudara, sebagai jawaban kepada pertanyaan sedikit sajakah orang yang diselamatkan, dia berkata berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, karena banyak orang akan berusaha masuk tetapi tidak dapat. Siapakah pintu itu yang dimaksudkan? Dirinya sendiri. Jalan ke sorga itu disebut sebagai pintu yang sesak. Artinya tidak gampang untuk dijalani. Itu sebabnya butuh berjuang, karena pintu itu sempit. Pintu itu dikatakan sesak untuk dilalui. Butuh perjuangan. Artinya saudara bahwa iman kita kepada Yesuslah yang menyelamatkan, tapi dalam perjalanan hidup kita membuktikan iman kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada perjuangan untuk berjalan di jalan itu. Dia adalah jalan. Bagaimana kita berjalan dalam kebenarannya butuh perjuangan. Ada kesulitan, ada kesesakan untuk berjalan di jalan itu. Saudara-saudara, ketika saudara menjalankan bisnis saudara, di sana saudara akan menghadapi tantangan untuk melaksanakan firman Tuhan. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan oleh Yesus, saudara harus buktikan saudara berjalan dalam kebenarannya. Ketika saudara punya kesempatan untuk korupsi, saudara tidak akan melakukan korupsi. Karena saudara sedang berjalan di jalan yang benar. Karena bagi saudara, sorga lebih penting daripada keuntungan di dunia ini. Karena segala sesuatu yang kita peroleh di dunia ini akan kita tinggalkan semua. Yang akan kita peroleh sampai kekekalan nanti adalah sorga yang mulia. Itu sebabnya berjalanlah, berjuanglah berjalan di jalan yang sesak itu saudara. Di jalan kebenarannya. Berjuanglah, sekalipun sulit, sekalipun sukar, sekalipun sesak, berjuanglah saudaraku, berjuanglah. Lakukan pekerjaan saudara yang terbaik, lakukan bisnis saudara yang terbaik. Buktikan saudara sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Dalam saudara melaksanakan pekerjaan saudara, dalam saudara mengembangkan bisnis saudara, dalam saudara mengembangkan usaha saudara, kerjakan yang terbaik. Yang seturut firman Allah. Itulah yang dimaksudkan berjuang berjalan di pintu yang sesak itu. Kemudian jawaban yang kedua di ayat 25 dikatakan saudara, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kenapa perlu berjuang? Selain pintu itu pintu yang sesak untuk dilalui, tapi pintu itulah yang menuju keselamatan. Kenapa perlu berjuang saudara? Karena ada waktunya pintu itu akan ditutup. Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Waktu tidak ada lagi. Ada begitu banyak orang mengulur-ulur waktu untuk datang, untuk mengiring Tuhan, untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dengar saudara, waktu kita terbatas, waktu kita terbatas. Dan kalau waktu itu sudah berakhir, kita tidak akan pernah bisa mengulang sampai kapanpun. Satu kali saudara, saya menginjil kepada seorang bapak untuk mengajak dia datang kepada Tuhan, datang beribadah ke gereja. Dan dia berjanji, karena waktu itu akhir tahun, dia berjanji nanti di tahun baru aku janji aku datang. Lalu kemudian aku tunggu di tahun baru, istrinya berkata, katanya minggu depan dia akan datang. Dan ketika berjalan hari demi hari saudara, saya ingat sekali tepat di hari Sabtu, sebelum hari Minggu dia janji datang itu, tepat di hari Sabtu dia meninggal karena serangan jantung. Padahal minggu sebelumnya seharusnya dia sudah datang.
Tetapi ketika dia tidak tetap tepat janji, dia mengulur 1 minggu lagi, di hari Sabtunya dia meninggal. Saudara, ketika pintu ini itu ditutup, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu sebabnya selagi ada kesempatan, berjalanlah di pintu itu, masuk melalui pintu itu, berjalan di jalan itu, berjalanlah di jalan kebenaran. Ada banyak kesempatan untuk saudara dapat keuntungan ketika saudara main curang dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara. Berjalanlah di jalan kebenaran, karena ada waktu pintu itu akan ditutup. Lalu yang terakhir di ayat 28 dikatakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Lalu kemudian ayat 30, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa kita perlu berjuang, saudara? Karena ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan ada orang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Artinya kita harus tetap menjadi yang terdahulu, kita tetap harus menjadi yang terdepan. Itu sebabnya berjuanglah, masuk melalui pintu itu, berjuanglah, berjalan di jalan itu. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur pagi hari ini. Sedikit sajakah orang diselamatkan? Sekalipun sedikit orang yang diselamatkan, biarlah saya dan saudara menjadi bagian orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan kita berjalan di jalan kebenarannya, sekalipun jalan itu sesak. Dengan kita berjuang berjalan di jalan itu, karena ada waktu pintu itu akan ditutup, saudara. Karena ada waktu yang terdepan menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdepan. Tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdepan. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita, kita bukan hanya memperjuangkan hidup di dunia ini, tetapi yang paling utama sebenarnya adalah berjalanlah dalam kebenaran, dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita buktikan iman kita dengan setiap hari berjalan di jalan yang benar, supaya kita tetap berjalan menuju ke jalan, ke tujuan yang benar, yaitu sorga yang mulia. Puji Tuhan, saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala kegiatan saudara, dalam bisnis saudara, kerjakan yang terbaik. Tetapi ingat, sebenarnya tujuan kita adalah kekekalan. Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan ini. Kita akan berdoa bersama, saudara, dan ambil komitmen untuk menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan memohon di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari datang kepada Dia. Serahkan segala kerinduan saudara, serukan kepada Dia. Serahkan segala pergumulan saudara, bahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum kami bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami bersyukur bersama buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan di hari yang baru ini Bapa, kami naikkan segala pujian, segala hormat dan syukur kami bagi Tuhan. Kami naikkan segala pujian kami naikkan segala pengagungan kami, semuanya hanya bagi-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa yang baik, bersama dengan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu satu persatu. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka.
Engkau yang tahu apa yang menjadi hasrat mereka. Ada visi, ada tujuan, ada kerinduan di dalam hidup mereka yang mereka rindukan itu bisa terwujud di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini hamba mendukung mereka di dalam doa. Berkati ya Tuhan apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka untuk terwujud di hadapan mereka ya Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Engkau kiranya ikut yang bekerja ya Tuhan. Engkau kiranya ikut campur tangan, mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka sehingga apa yang mereka rindukan terwujud. Dan tentu saja semuanya itu akan digunakan bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini apapun yang menjadi pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi bisnis anak-anak-Mu, Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu sebagai karyawan, supaya dalam kehidupan mereka Tuhan memberkati dan Tuhan pakai mereka sehingga kehidupan mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Engkau mengangkat derajat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang memiliki bisnis ya Tuhan, sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, kami berdoa Tuhan Engkau kiranya campur tangan atas bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan jalan keluar atas situasi yang sulit saat ini, sehingga bisnis anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu tetap bisa berjalan. Bahkan kami berdoa supaya bisnis dan usaha ini bisa maju ya Tuhan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengerjakan perbedaan bagi anak-anak-Mu. Engkau membela anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi untuk membuat atau membuka usaha mereka, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyediakan modal bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha yang mereka kerjakan, dalam usaha yang mereka buat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu, dalam mereka memulai, dalam mereka mengerjakan, dalam mereka mengembangkan bisnis mereka, dan dalam mereka bekerja di pekerjaan mereka masing-masing ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi terang-Mu, jadikan semua anak-anak-Mu jadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang damai sejahtera, menjadi keluarga yang harmonis, penuh dengan ketentraman, sehingga anak-anak-Mu akan tenang dan damai dalam berbisnis, dalam bekerja, dan berkat-Mu akan mengalir bagi mereka. Itu sebabnya curahkan berkat dan anugerah-Mu berlimpah di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memelihara, Engkau yang mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin mengalami kesulitan, mengalami masalah, ada persoalan di tengah-tengah bisnis dan usaha atau pekerjaan mereka. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Nyatakan bahwa Engkau sanggup melakukan perkara yang besar dan mengubahkan segala situasi dalam pekerjaan, dalam bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang bekerja mengubahkan segala situasi, mengubahkan segala keadaan. Kami percaya ya Tuhan, sekalipun dalam situasi sulit seperti ini,
Kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga Engkau akan mengembangkan dan mengangkat derajat dan ekonomi kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini. Kami mau jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Bahkan saat ini kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Di masa pandemi seperti ini Bapa, Engkaulah yang kiranya menjagai, melindungi masyarakat bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan, khususnya anak-anak-Mu ya Bapa, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu, berkati dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan bangsa kami, keadaan ekonomi bangsa kami, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa ini bisa bertumbuh dalam kondisi dan situasi seperti ini Tuhan. Berkati, kami berdoa khusus bagi para pejabat di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semua pemangku kepentingan untuk memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jamah mereka semua, pakai mereka semua untuk memajukan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biar ke depan bangsa ini akan menjadi semakin baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi. Ada kuasa Roh Kudus yang memberi kami semangat, ada kuasa Roh Kudus yang membakar hati kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam kami mengerjakan segala aktivitas kami. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala. Kami akan menjalani hari ini, melakukan segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.